Bolehkah saya bertanya, siapa di tempat ini yang engkau memang pelayananmu seorang gembala, menggembalakan gereja, menggembalakan persekutuan? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, cukup baik. Yang lain, menurut saya meskipun kita ini tidak punya jabatan formal, memimpin satu pelayanan, memimpin satu persekutuan, memimpin sebuah gereja, tapi kalau di dalam hidupmu ada mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan kalau engkau seorang orang tua, maka anak-anakmu itu adalah domba-domba gembalaanmu. Tapi kalau misalnya tes. Ya. Kalau engkau seorang pelajar, kau kuliah, kau sekolah, tapi ada teman-teman, dan engkau adalah orang yang sering jadi go to person, orang-orang akan datang padamu cari advice, cari nasihat, cerita, curhat, minta pendapat. Maka sebenarnya engkau seorang gembala. Ya. Kalau hatimu, hidupmu ini memang ada orang-orang yang core identity-nya, bahasanya itu kan core identity, by nature, alamiah, di hatinya ini suka ngomong, suka memperhatikan orang. Bukan kepo ya. Kepo itu ngurusi urusan orang yang bukan urusanmu. Tapi engkau suka memperhatikan hidup orang. Ketika orang terlihat susah, engkau bisa punya empati untuk nanya, "Hey bro, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau susah sekali?" Dan by nature, secara alamiah, hatimu itu suka memperhatikan orang, suka taking care orang. Ada yang punya hati seperti itu, boleh angkat tangan? Maka engkau di dalam dirimu sudah punya satu bibit, satu benih seorang gembala. Karena gembala itu, kalau saya boleh pendekkan, ringkas, orang yang hidupnya ngopeni, melihara, memperhatikan. Ngopeni itu bahasa Jawa ya. Saya lupa, kalau di sini 38 provinsi. Ya, ngopeni itu memperhatikan, taking cares, ngurus hidup orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, berjuang bersama perjuangan orang lain. Maka di dalam dirimu sudah ada DNA seorang gembala. Dan tahukah, tidak semua orang seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa oh itu kan lumrah, anak Tuhan harus penuh kasih gitu, harus suka memperhatikan orang. Mestinya gitu. Tapi sebenarnya nggak semua orang baik alamiah di hatinya itu punya yang seperti itu. Jadi kalau engkau punya hati yang seperti itu, yang perhatian, yang care pada orang lain, itu ajaib loh. Itu luar biasa, karena nggak semua orang punya seperti itu. Dan itu adalah benih ilahi, satu DNA ilahi yang Tuhan taruh di hidupmu. Itu adalah pilihan Tuhan buat hidupmu, karena engkau adalah gembala yang dipilih Tuhan. Gembala yang dipilih Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat, Yeskiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakannya dan menjadi gembalanya. Engkau adalah seorang gembala. Alkitab di ayat yang lain mencatat gini, Tuhan itu ngambil Daud dari padang rumput, gembalakan 2-3 ekor domba, diambilnya dan diangkatnya jadi gembala satu bangsa. Karena dia ngopeni, ngurusi, memelihara, bahkan fight, berjuang, melawan serigala, singa, demi domba-domba yang cuma 2-3 ekor. Tuhan temukan Daud dan ngangkat dia jadi gembala satu bangsa. Hari ini mungkin engkau ini gak punya jabatan formal dalam pelayanan, tapi engkau, hidupmu ini melihara, taking care 1, 2, 3 jiwa seorang sahabat-sahabatmu, teman-temanmu. Percayalah, kalau engkau setia, tangan Tuhan yang akan membawa engkau naik. Amin. Setiap jiwa yang kita akan agree, kita akan sepakat satu hal dulu, karena ini sangat penting. Ini sangat penting. Kita harus sepakat bahwa setiap jiwa yang kita gembalakan,
Setiap jiwa yang baik secara formal di dalam gereja, persekutuan, pemuritan, ataupun tiba-tiba ada orang yang cari engkau aja dekat denganmu. Maka setiap jiwa-jiwa itu kita harus sepakat dulu. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan, bukan milik kita. Pada kenyataannya, berjalannya waktu, kita sering lupa itu. Saya menggembalakan sudah berapa tahun ya? 12 tahun. Tahun ini 12 tahun menggembalakan satu gereja. Dan kenyataannya ada hari-hari di mana kita ini lupa ini. Prinsip pertama, bahwa setiap jiwa yang di tangan kita, digembalakan dalam naungan kita, itu punya Tuhan. Gejalanya apa? Gejalanya gini. Kalau seorang pendeta gembala jemaatnya main dolan ke gereja lain. Nah, kalau ngamuk, wah itu bisa dua macam sih. Tapi kebanyakan adalah karena dia merasa itu sudah punyanya. Ini ada gereja lain, persekutuan lain, pendeta lain. Ngambil gembala dombaku. Udah munculnya jemaatku, dombaku. Masalah itu. Lupa itu. Setiap domba, setiap jemaat, setiap jiwa milik Tuhan. Milik Tuhan. Nanti saya akan bahas tentang itu, perpindahan domba ke gereja lain. Saya akan bahas nanti di belakang. Tapi di awal saya mau ajak kita sepakat. Setiap jiwa yang dipercayakan dalam hidup kita, dalam pengembalaan kita, gak pernah punya kita. Kita nggak boleh jadi posesif, tidak boleh jadi hidupnya milik kita. Ya, kita nggak boleh. Semua itu milik Tuhan. Kita ini cuma dipercaya dan diberikan amanat untuk mengurus, menjaga, dan memelihara setiap jiwa yang Tuhan percayakan. Slide berikutnya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala. Sekali lagi ini Tuhan loh yang mengangkat. Gak pernah kita ini bisa mengangkat diri kita sendiri. Beberapa orang berpikir melihat gembalanya gak puas. Saya percaya ya mungkin saya sendiri seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Saya buat banyak kesalahan dalam penggembalaan saya. Saya buat banyak kekeliruan. Dan beberapa orang mengira gembalaku ini tidak benar. Aku bisa bikin lebih baik dari ini. Dan mereka mencoba mengangkat dirinya sendiri. Wah, keluar bikin gereja baru. Beberapa saya tidak memungkiri, mungkin tuntunan Tuhan, mungkin saudara. Tapi kalau itu keluar dari sebuah rasa tidak puas, rasa pemberontakan, sebuah hati yang memberontak, dan sebuah hati yang berpikir aku bisa lebih baik dari dia, dan kemudian mengangkat dirinya sendiri, itu sudah salah konsep. Karena Alkitab menulis berkali-kali ayat yang saya bacakan hari ini berkata Tuhan yang mengangkat. Gak ada satupun bisa mengangkat dirinya sendiri dan sustain dan langgeng. Karena Tuhan, harus Tuhan yang mengangkat, dan Tuhan yang meneguhkan, dan Tuhan yang mempercayakan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang perhatikan, yang sesuai dengan hati Tuhan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Menggembalakan itu butuh pengetahuan dan pengertian. Dan pengetahuan dan pengertian yang terpenting adalah tahu dan ngerti hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa. Pengetahuan dan pengertian basic yang kita perlu pegang erat-erat dan kita perlu tahu dalam pengembalaan kita adalah kita mesti tahu hatinya Tuhan buat gereja kita, buat jiwa-jiwa, buat domba-domba. Itu baru basic. Karena apa? Karena ini milik Tuhan. Kita nggak bisa melakukan sekehendak hati kita. Ini punya Tuhan. Gitu. Dan kita harus lakukan seperti maunya Tuhan. Jadi hal pertama, kalau engkau seorang gembala, yang harus lakukan adalah mencari hati Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Tapi tentunya ada hal yang lain.
Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati. Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Seorang gembala itu harus punya hati yang tulus. Hati yang tulus itu apa sih? Hati yang tulus itu gini loh. Kalau lihat seseorang, tidak pernah mikir aku bisa dapat apa. Apa yang bisa untung dari dia. Tapi hati yang tulus itu mikir apa yang bisa kulakukan buat dia. Apa yang bisa kulakukan buat menolong dia. Apa yang bisa kulakukan buat dia tumbuh. Buat dia tambah gemuk. Buat dia tambah berhasil. Kalau kita lihat pengusaha datang ke gereja kita, hati yang tulus gak akan berpikir wah ini asik, perpuluhannya besar. Maka ya, jurus ABC ujungnya arahnya memberi perpuluhan. Tapi kalau kita lihat seorang pengusaha datang hati yang tulus berkata, apa yang bisa kulakukan supaya dia benar-benar jadi on position, makin besar, makin ajaib. On position di tengah lawatan dengan semua yang di hidupnya dia. Dan tapi hati yang tulus itu nggak cukup. Hati tulus itu nggak cukup. Ayat ini berkata, dia gembalakan dengan hati yang tulus, tapi dia juga tuntun mereka dengan kecakapan. Mesti punya skill, mesti punya sebuah keterampilan tertentu. Saya mau cerita, saya mau bersaksi. Saya ini nggak pernah berpikir saya jadi seorang gembala. Kuliah saya itu IT, teknologi. Mestinya teologi ya kan, beda dikit. Tapi saya teknologi karena saya sebenarnya bukan people person. Gembala itu mestinya idealnya, nature-nya adalah orang yang people person, ketemu orang itu enjoy, bisa membuka pembicaraan dengan mudah gitu. Itu menurut saya punya keterampilan ajaib lah buat jadi gembala. Tapi saya berangkat dari orang nerd, orang yang lebih suka ketemu komputer daripada ketemu manusia. Tapi saya punya ketulusan, saya yakin saya punya ketulusan. Tapi itu nggak cukup. Ketika Tuhan memanggil saya, ngambil saya dari data center, masukin ke gereja. Ya, kalau Bapak Ibu tahu yang namanya data center itu ruangan dingin, isinya server alone, saudara. Pokoknya saya yang jaga server-servernya perusahaan-perusahaan itu, saudara. Ruangan yang super dingin, nggak ada orang di sana. Dan Tuhan ngambil saya dari sana, masukin ke gereja. Maka saya harus grow. Saya harus mengembangkan, saya harus mungkin awalnya mulai dari kikuk, canggung, awkward, nyapa orang lebih dulu, kasih senyum. Percayalah, senyum saya awalnya sangat tidak alamiah, nggak nature, nggak kecut kali. Tapi saya mencoba memaksanya. Saya memaksa itu. Ketulusan aja tuh nggak cukup. Kita mesti punya kemampuan problem solving, ya, punya kemampuan ngambil hatinya orang, kemampuan ngajar, ya. Yang diajarin pasti firman Tuhan ya. Jadi kalau gembala nggak baca Alkitab kan problem besar. Yang mau diajarin apa? Ya, kita harus baca Alkitab, kita harus ngulik firman. Mencarikan pewahyuan buat hidup orang lain, bukan cuma buat hidup kita. Kalau kita punya masalah, kita akan cari rema, setuju ya? Kita akan cari firman Tuhan yang applied, yang applicable buat hidup kita. Ketika engkau jadi seorang gembala, jadi seorang pemimpin, hidupmu ngurusi hidup orang lain, masalah orang lain, utangnya orang lain. Oh iya, problem keuangannya orang lain, problem rumah tangganya orang lain, ya. Problem anaknya orang lain.
Dan kita nyari firman Tuhan yang harus applied untuk hidupnya orang lain loh. Itu butuh skill, butuh keterampilan, butuh kecakapan. Ketulusan hati, modal penting, mesti punya, basicnya. Tapi mari kita berkembang. Saya percaya kita di tempat ini 3 hari 4 hari dilengkapi. Dilengkapi untuk apa? Kecakapan kita meningkat. Ya. Dan gembala berikutnya. Gembala itu seharusnya adalah tugas pekerjaan kehidupan yang berbahagia. Setuju nggak? Hati-hati kalau kita udah mulai gembalain dan orang curhat, cerita masalahnya, ada ini, ada itu, dan kita udah, aduh. Nah, artinya pekerjaan ini, pelayanan ini sudah tidak menggembirakan dan tidak membahagiakan. Perhatikan, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia. Dan seluruh binatang gembalaan mereka tercerai berai. Perhatikan ayat ini, dia bilang gini, mereka nggak berbahagia karena mereka nggak tanya Tuhan. Ketika pelayanan penggembalaanmu engkau sudah nggak bisa enjoy, tidak bisa bahagia, nggak bisa senang. Hari Minggu selalu jadi hari yang paling menyenangkan buat saya. Paling menyenangkan. Saya selalu menunggu-nunggu hari Minggu ke gereja, ketemu jemaat saya. Buat saya itu hari yang membahagiakan. Setiap kali saya punya appointment, janjian dengan mereka untuk ketemu, untuk makan, dibayarin atau membayarin mereka, buat saya membahagiakan, menyenangkan, happiest moments. Tapi ada nggak Pak? Wah selalu 13 tahun selalu bahagia. Nggak juga sih, ya kan? Dan ini jadi sebuah indicators, sebuah alarm, ya, sebuah alarm. Jadikan ini sebuah alarm. Ketika dalam penggembalaanmu, pelayananmu memimpin orang lain menggembalakan, tiba-tiba ada satu momen rasanya itu kok jadi beban, melelahkan, engkau nggak bisa enjoying lagi itu. Jadikan itu sebuah alarm. Ada yang salah, ada yang salah dengan caramu menggembalakan. Dan engkau harus pause sejenak, nanya Tuhan, Tuhan salahnya di mana? Ajari aku, tolongi aku. Karena kalau diteruskan seperti itu, ujungnya mereka akan tercerai berai. Ayatnya bilang begitu. Setelah nggak happy menggembalakan, end up-nya itu domba-domba, jemaat, jiwa-jiwa akan tercerai berai. Itu hal yang paling mengerikan yang bisa terjadi di dalam hidup seorang gembala. Jadi ketika Anda mulai letih, mulai lelah, ketemu jemaatmu itu udah mulai nggak bisa cheerful, nggak bisa bahagia, jadikan itu alarm. Pause sejenak, ayatnya bilang, tanya kehendak Tuhan. Pause, jangan dipaksa ketemu terus, pause sejenak, cari Tuhan. Tanya kehendak Tuhan. Dan masuk ke sana lagi stronger. Rehat sejenak, sabbatical sejenak, cari kehendak Tuhan, dan come back stronger. Kembali dengan senyum lebar, saudara ya. Kayak Yesus di depan itu. Happy, gembira. Ya. Saya akan masuk di sini. Sakaria 11 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama Sakaria 11. Saya bacakan ya, Sakaria 11 ayat 15 sampai 17. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Pandir itu bodoh, atau kalau mau to the point itu goblok. Nah,
gitu ya. Ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang goblok banget. Sebab sesungguhnya aku akan membagikan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak melihara yang sehat, melainkan memakan daging yang gemuk dan mencabut kukunya mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Seorang gembala yang bodoh, yang pandir, tandanya ini, waktu ada yang lenyap, dia nggak cari, nggak dianggap. Gitu. Waktu ada yang hilang, dia nggak cari. Nah, kalau yang hilangnya pindah gereja gimana? Nah, saya masih sampai di situ. Saya merenungkan itu, Pak, di dalam jemaatmu banyak yang pergi nggak? Ada lah, ada. Ada yang pergi nggak pindah gereja? Ada. Beberapa sempat benar-benar hilang dengan marah ya, hilang dengan pergi dengan marah dan sangat kecewa dan tidak ke gereja lain. Beberapa waktu yang lalu saya tuh discuss dengan istri saya, ibu gembala, saudara. Dan saya bilang gini, ayo throwback, lihat ke belakang, mumpung akhir tahun, saya ajak kita review. Kita ngevaluasi hidup kita ngevaluasi tim pastoral kita, tim pengembalaan kita. Dan saya bilang gini, kalau kita ini mau jujur, setiap dari kita pernah, bahasa saya ya, ngusir jemaat. Yang satu mental sama saya karena kecuekan saya, gitu. Yang satu mental sama istri saya karena dimarahin terus. Wah, istri, kalau tahu istri saya itu kan, wah luar biasa, koleris, saudara. Saya flekmatis, saudara. Nah, ketemu ibu gembala yang koleris, wih, tegas sekali, kena marah terus, mental. Saudara. Ketemu bapak gembala yang cuek, diem banget, mental juga. Ketemu dengan salah satu tim pastoral kami yang sanguin, ngomongnya ceplas-ceplos, sakit hati juga, mental juga. Gitu. Saya tuh bilang, kalau kita ini mau jujur, keluarga ini kena lu, keluarga yang ini kena gua, keluarga yang ini kena kamu. Gitu. Kalau kita mau evaluate dan kita mau jujur, puji Tuhan loh, kalau itu pindah gereja dan kemudian diopeni, diurus dengan baik di sana. Kalau kita mau jujur, sebagian besar mentalnya karena kebodohan kita, karena ketidakdewasaan kita, ketidakmatangan kita, ketidakcakapan kita. Satu hari, satu keluarga datang kepada saya, kami bikin retret dan saya tuh cerita tentang masa lalu, tentang cetakan jiwa, ukiran hidup saya. Saya cerita tentang rasa tertolak saya, tentang saya tumbuh jadi orang yang minder. Itu yang membuat saya susah sekali untuk nyapa orang duluan, ngobrol, buka pembicaraan itu sulit buat saya. Saya cerita seperti itu, saya buka sangat banyak, saya buka hidup saya, jadi suratan yang terbuka. Nah, satu keluarga ini datang ke saya bilang gini, Pak Gem, saya ini baru ngerti loh. Saya tuh baru ngerti setelah engkau cerita. Kamu tahu nggak Pak Gem? Saya ini udah berkali-kali mau pindah keluar loh. Kenapa? Karena menurut saya kamu adalah seorang gembala yang paling cuek, yang paling nyebelin, dia bilang gitu. Kadang-kadang kita papasan, kamu cuma nyapa, hai, dan sudah. Padahal aku pengen ngomong banyak. Gitu. Tapi hari ini dia bilang gini, tapi hari ini aku mengerti. Setelah kau cerita aku ngerti, kenapa kamu seperti itu. Dan aku sungguh melihat, dia sudah ikut kami
berapa belas tahun lah, 10 tahun. Dan dia bilang, aku melihat 10 tahun ini engkau berkembang. Tapi kamu harus tahu nggak, aku mau mengaku. 10 tahun ini berkali-kali sebenarnya aku pengen pindah bilang gitu. Karena kamu ini pendeta yang sangat cuek, gak peduli, gak pernah nanyain kabarku, gak pernah besuk, ngucapin ulang tahun gak pernah, apalagi ngasih hadiah. Dan dia bilang begini, tapi setiap kali kamu khotbah sampaikan firman, nah yang bagus dari kamu cuman khotbahnya. Dia bilang gitu. Lain dari itu, you are not capable untuk jadi gembala. Tapi setiap kali aku mau pindah, mau keluar, udah coba satu kali, 2 minggu nggak datang, pindah tempat lain, jajan, tempat lain, nggak dicari pisan, nggak di WA, Bu kok lama nggak datang 2 minggu, ada apakah, baik-baik saja ke engkau? Enggak juga, dia bilang. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang di hatiku, balik ke Hananeel cinta. Itu rumahmu, itu kandangmu. Maka saya kembali. Tahu nggak 10 tahun ini, itu kejadian begitu sudah berkali-kali dia bilang. Dan saya bilang, sekali lagi itu yang dengar Tuhan nih. Yang dengar, dan dia bilang, tapi tiap kali aku mau keluar, mau pindah tempat lain, Tuhan bicara di hatiku, tempatmu di sana. Udah itu makan dengerin Pak Fendi khotbah gitu. Cukupkan hatimu dengan itu. Tapi hari ini kita jadi sahabat yang sangat baik. Kita bisa chatting, kita bisa ngobrol, kita bisa ketemu, makan bersama. Tapi coba yang mental yang keluar gak keterusan jajan di luar. Itu berapa banyak? Karena apa? Karena ketidakcakapan saya. Dan kita akan cenderung kemudian, jangan karena ketidakcakapan kita, kemudian kita berkata, kita tuduh sana sini, orang itu curi domba, gereja ini ngambil jemaat. Padahal kalau kita cukup cakap, jemaat makan dari tangan kita, jemaat ditenangkan, dibantu, ditolong, dibesarkan, dikembangkan dengan penggembalaan kita, nggak mungkin. Bisa nggak berpikir bahwa gini, yang ini nggak cukup cakap dan Tuhan intervensi, kasihan kalau dia di sana terus, dipindahkan, udah kamu pindah tempat lain dan ku angkat gembala lain yang lebih cakap buat hidupmu. Bisa nangkep Bapak Ibu? Saya coba kita berpikir lebih introspeksi lah. Seringkali itu berpulang pada ketidakcakapan kita. It's okay. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan kok. Kalau satu domba nggak makan jadi kurus kering, ketakutan, stres di penggembalaanmu, dan kemudian ternyata bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa jadi baik di tempat lain. Kan puji Tuhan. Itu puji Tuhan. Coba hitung berapa banyak yang akhirnya marahnya dibawa jadi personal, benci, marah ke Tuhan. Itu baru masalah. Diterkam serigala kalau yang itu. Kalau tumbuh di penggembalaan gereja lain, itu cuman pindah kandang. Tetap punya Tuhan kan? Tapi kalau dari kandangnya Yesus pindah ke kandang yang lain, itu diterkam serigala. Dan engkau bermasalah dengan yang empunya domba-domba. Tidak menyembuhkan yang luka, tidak pelihara yang sehat, memakan daging yang gemuk, mencabut kuku mereka, meninggalkan domba-domba. Itu adalah gembala-gembala yang bodoh. Saya ngajak kita ini introspeksi. Saya rasa saudara, ya, saya rasa setiap kita dalam penggembalaan kita itu nggak sempurna. Pasti kita pernah melakukan kebodohan, kesalahan demi kesalahan. Tapi berita baiknya,
Dia Tuhan yang selalu kasih kita kesempatan berikutnya. Jadikan ini sebuah target penggembalaan, tujuan penggembalaan, visi penggembalaanmu di tahun 2025. Yeremia 23 ayat 3-4, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Yang pertama, pastikan ini jadi tujuan kita. Pastikan domba-domba, jemaat, jiwa-jiwa yang kita gembalakan itu berkembang. Berkembang gak selalu tentang jumlah tentu, tapi juga berkembang kekuatan mereka, doa mereka, iman mereka. Kalau persembahan itu otomatis, saudara, ngikut itu. Kalau jemaatmu kamu openi dengan baik, engkau openi dengan baik, engkau support mereka, mereka diberkati Tuhan, persembahan kan otomatis naik. Gak usah dipikiri, jangan dijadiin target, itu ngikuti dengan sendirinya. Ya, saya melihat setiap berkat keuangan gereja itu akan mengikuti dengan sendirinya kalau kita on position. Kalau kita ngerjain bagian kita on position, kita urus jemaat baik-baik, berkatnya akan mengikuti dengan sendirinya. Yang kedua, bertambah banyak. Dan tidak usah pura-pura rendah hati, Pak, yang penting kualitas bukan jumlah. Ciri penggembalaan yang sehat, jumlahmu akan bertambah. Kisah para rasul, ketika zaman rasul-rasul, Alkitab mencatat mereka bertekun dalam doa, pengajaran, mecah roti, persekutuan, dan tertulis exactly bilang begini, dan bertambah hari Tuhan menambahkan jumlah. Mari bermimpi, padang rumputmu, gerejamu, persekutuanmu gak cukup lagi, karena Tuhan menambahkan jumlahnya. Mari bermimpi, mari bermimpi. Tahun lalu kami memperbesar kapasitas kami, gereja kami 2 kali lipat, saudara. Lewat 1 tahun, bener, exactly Desember lah, kami bener-bener gedung kami perbesar. Natalan tahun lalu. Dan setahun lewat, belum penuh, tapi we are on the right track lah. Dan saya berdoa, ini saya jadikan visi buat 2025, Tuhan, gedungnya sudah ada. Biar aku memperbaiki kecakapanku menggembalakan, dan Engkau yang menambahkan jumlahnya. Yang berikutnya, aku akan mengangkat mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi. Seorang gembala harus beri rasa aman, melindungi, harus memberikan rasa aman, sehingga mereka tidak takut lagi. Kalau jemaatmu kamu panggil bisa ketemu dan dia takut, kalau tim pengerjamu, tim pastoralmu, pelayanan yang dibawamu, engkau panggil yuk ketemu, dan dia takut sama kamu, takut sama gembalanya, masalah besar. Itu lebih parah lagi. Karena seharusnya seorang gembala itu memberi rasa tenang, memberi rasa aman. Nah, kalau timmu dipanggil, kau panggil takut dan berusaha cari alasan untuk tidak ketemu, yang masalah engkau. Karena engkau sudah jadi gembala yang menakutkan. Itu jauh sekali. Padahal seharusnya bahkan engkau bisa solve, bisa menyelesaikan monsters, serigala yang menakutkan buat domba-domba. Yang berikutnya, tidak terkejut. Bahasa aslinya itu dismayed, gelisah, kecewa, gundah. Nah, seorang gembala harus bisa kasih ketenangan, bisa rasa nyaman di dekat kita. Dan tidak ada yang hilang
seekor pun. Saya mengajak engkau setelah sesi inilah, kalau tiba-tiba muncul di hatimu satu nama yang kau harus cari, kau harus kejar, engkau sudah lama tidak hubungi, satu anak, satu jiwa yang muncul di hatimu tiba-tiba, itu Tuhan untuk engkau mencari, mengejar. Pak, dia atau bahkan mungkin dia ada masih ada kok. Tapi satu orang yang lama engkau gak hubungi, saya challenge engkau. Habis sesi ini, kontak dia. Caranya gampang kok, tinggal sama tahun baru ya, aku tiba-tiba ingat kamu. Gimana kabarmu? Aku berdoa tahun ini pekerjaanmu diberkati. Kamu lulus dengan ajaib tahun ini ya, pasti lulus dengan baik dan segera dapat kerja. Mumpung tahun baru kan enak ngomongnya ya, ada alasannya. Buka pembicaraan, selamat tahun baru ya. Gimana kabarmu? How are you? Semua baikkah? Saya akan tutup dengan satu ayat. Yohanes 21 ayat 17. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Engkau bisa ganti kata Simon anak Yohanes dengan namamu. Bayangin Yesus datang kepadamu dan menyapamu, Fendi, gembalanya Hananel cinta, apakah engkau mengasihi aku? Ini diucapkan Yesus bukan ketika Simon Petrus baik-baik saja. Dia baru menyangkal Tuhannya 3 kali. Dia harusnya jadi pemimpin para rasul. Dia harusnya memimpin semua yang lain. Tapi dia malah kabur, meninggalkan, lari duluan ketika Yesus di Taman Getsemani. Dan semua para rasul itu cerai-berai, padahal dia seharusnya yang jadi pemimpinnya. Yesus datang kepadanya bukan saat dia lagi oke. Saya nggak tahu dengan penggembalaanmu di tahun 2024 bagaimana. Tapi yang berdiri, yang ngomong di depan, sesungguhnya 2024 mungkin bukan tahun yang baik buat saya. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang disuruh bicara sebenarnya. 2024 bukan tahun yang baik buat penggembalaan saya. Ada banyak orang pergi, ada banyak perpecahan. Nggak sampai split gereja, mas, puji Tuhan lah. Tapi ada banyak perpecahan, ada banyak pertengkaran. Menurut saya ini tahun di mana paling banyak pertengkaran di tengah-tengah kami. Paling banyak pertengkaran. Bahkan Desember lalu, ya ini cukup lama sebenarnya, saya sempat keras-keras dengan tim pastoral inti saya. Puji Tuhan semuanya bisa dipulihkan. Tapi 2024 bukan tahun yang baik buat penggembalaan saya. Saya buat banyak kesalahan. Saya buat banyak kebodohan, kekeliruan, perbuatan tercela yang seharusnya seorang gembala nggak lakukan, seorang pendeta nggak lakukan. Dan saya percaya ini hati Tuhan buat saya, tapi juga buat setiap kita. Di titik terendahnya Petrus, di titik terendahnya saya, Yesus datang dan berkata, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi Tuhan? No matter, gak masalah yang sudah terjadi di 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya kalau engkau tidak on positions. Tapi apakah engkau mengasihi aku? Aku gak tanya tentang kesalahanmu. Aku tidak tanya tentang berapa jiwa yang pergi dari penggembalaanmu. Aku gak tanya berapa keluarga yang hilang dan kau tidak cari. Tapi Tuhan cuma tanya, do you love me? Dan kalau engkau mengasihinya 2025 dan seterusnya sampai kekekalan,
Gembalakan yang Dia percayakan kepadamu. Gembalakan dengan baik, dengan tulus hati dan kecakapan.